Pernahkah Anda bertanya-tanya seberapa besar kehidupan seseorang yang kehilangan segalanya? Atau lebih tepatnya, berapa banyak yang akan Anda tanggung jawab untuk hidup setiap hari dengan seseorang yang telah menyerah pada hidup? Tampaknya tidak masuk akal, tetapi pertanyaan ini memiliki jawaban konkret. 100 juta aturan. Ini adalah nilai yang ditawarkan kepada seorang muda Indonesia bernama Arga untuk merawat seorang wanita yang lumpuh di sisi lain dunia, di tempat di mana lidah bahkan berbicara dengan benar. Tetapi apa yang dimulai dengan kontrak dingin dan tujuan keuangan akhirnya menjadi cerita awal. Kasih sayang yang tidak terduga dan jenis cinta yang langka yang tidak selalu perlu dinyatakan untuk dirasakan. Pagi yang mendung di Surabaya, dan bandara itu tampak lebih tenang dari biasanya. Hujan deras menggaruk jendela terminal seperti air mata tersangkut di antara awan. Di tengah-tengah lanskap abu-abu itu, sebuah 23 tahun dolt memegang pegangan ranselnya yang dipukuli dengan keras. Namanya adalah Arga. Perusahaan yang lelah itu mengungkapkan kedewasaan yang dipaksakan oleh keadaan. Sejak usia dini, hidup menuntut lebih dari biasanya. Putra seorang petani subsisten dan seorang wanita yang berjuang untuk mempertahankan perdagangan pinggir jalan kecil, Arga tumbuh dengan tanggung jawab menjadi contoh. Dia meninggalkan perguruan tinggi di babak kedua, karena uang bahkan tidak memberikan transportasi. Dia melihat adik laki-laki tumbuh dengan buku catatan yang dipinjam dan sepatu yang ditambal. Jadi ketika seorang teman mengomentari lowongan pekerjaan sebagai pengasuh di Taiwan, dengan pembayaran di atas semua yang pernah dia bayangkan, dia bahkan tidak berpikir dua kali. 100 juta selama setahun penuh. Baginya, itu setara dengan mengubah kehidupan keluarga. Satu-satunya detail, pasien adalah seorang wanita yang lumpuh, seorang pengusaha wanita yang sukses yang kehilangan gerakannya setelah kecelakaan serius. Seorang janda 39 tahun yang disebut Maylin. Kontrak itu mengatakan dia akan bertanggung jawab untuk membantunya dengan tugas harian, tetapi tidak masuk ke detail emosional. Bagi Arga, itu hanyalah pekerjaan lain. Dia tidak mencari petualangan atau rasa terima kasih. Saya ingin membayar hutang orang tua, membangun rumah yang layak dan memberi adik Anda kesempatan untuk belajar di sekolah teknis. Penerbangannya panjang, dengan timbangan yang lengkap dan perbedaan iklim yang membuat setiap langkah tampak lebih jauh dari rumah. Setelah tiba di kota Taichung, Arga menemukan dunia yang sama sekali berbeda. Jalanan bersih, bangunan modern dan sunyi, dan semuanya tampak terlalu cepat bagi seseorang yang berasal dari pedalaman Indonesia. Alamat itu membawanya ke sebuah rumah besar yang dikelilingi oleh dinding tinggi dan gerbang otomatis. Saat mengetuk pintu, dia disambut oleh seorang wanita usia netral yang membawanya tanpa sepatah kata pun ke sayap dalam rumah. Lingkungan aseptik, hampir klinis, dingin. Pertama kali dia melihat Maylin, dia duduk di kursi roda bermotor di depan jendela besar yang memberi ke taman hias. Rambut gelap sangat rapi, dan tatapannya membawa sesuatu antara ketidakpercayaan dan ketidakpedulian. "Siapa namamu?" Dia bertanya, dengan suara yang kuat dan tanpa emosi. "Arga." "Nona, aku datang dari Indonesia. Aku dipekerjakan untuk merawat wanita itu," jawabnya, tanpa goyah. Dia menganalisisnya dari atas ke bawah seolah-olah dia mengevaluasi furnitur yang baru terasa. "Sangat muda, sangat naif," gumamnya sebelum memutar kursinya dan menghilang di dalam rumah. Malam pertama adalah yang terpanjang dalam kehidupan Arga. Dia tidur di sebuah ruangan kecil, di dekat dapur, mendengarkan tikar jamnya dan suara jauh kota yang masih tampak seperti mimpi yang membingungkan. Tetapi bahkan di sana, tanpa sambutan atau kebaikan, dia tidak mengeluh. Itu ditentukan. Pada hari-hari berikutnya, saya bangun sebelum fajar. Dia membersihkan taman, menyiapkan makanan, menganugerahkan obat, dan mengatur jam fisioterapi. Maylin, bagaimanapun, nyaris tidak berbicara dengannya. Itu terbatas pada perintah kering atau, sebagian besar waktu, keheningan absolut. Ada sesuatu yang rusak di dalamnya yang tidak dicapai oleh gerakan tidak peduli. Tapi itu tidak menyerah. Dia tahu bahwa di balik kedinginan itu adalah seorang wanita yang menderita.
Dan bahkan jika dia tidak pernah menunjukkan rasa terima kasih, dia akan melanjutkan ke sana. Karena apa yang bergerak bukanlah pengakuan. Itu martabat. Dan sebanyak kontrak itu memiliki nilai tunai, apa yang dia cari jauh lebih berharga. Harga diri, tujuan, dan penebusan untuk sejarahnya sendiri. Apa yang belum diketahui Arga adalah bahwa kehadirannya yang diam-diam sudah mulai mempengaruhi Meilin. Semoga fakta sederhana bahwa seseorang bangun setiap hari dengan tujuan satu-satunya untuk merawatnya, tanpa meminta imbalan apapun, mulai membuka kembali luka yang telah disembunyikannya bahkan dari dirinya sendiri. Dan sedikit demi sedikit, apa yang hanya perjanjian profesional akan mulai berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh kontrak. Karena ada rasa sakit bahwa waktu itu tidak sembuh, tetapi ada kehadiran yang membangun kembali. Meilin bangun setiap hari pada saat yang sama, dengan ekspresi apatis yang sama, di ruangan putih yang sama di mana cahaya memasuki jendela otomatis. Tidak ada yang berubah. Makanan disajikan, obat-obatan yang ditinggalkan secara berurutan, keheningan yang disimpan sebagai aturan. Arga efisien, terorganisir, penuh perhatian. Tapi baginya, itu masih bocah sewaan itu. Waktu tampak beku di rumah Taichung modern itu. Namun, di tengah-tengah rutinitas mekanis ini, sesuatu mulai bergerak, sesuatu yang hampir tidak terlihat. Dalam minggu ketiga bekerja, Arga menyadari bahwa mata Meilin membawa lebih dari kesedihan. Ada bobot di sana, semacam penangkapan yang tak terlihat. Seolah-olah tubuh yang lumpuh hanyalah cerminan dari jiwa. Dia berbicara sedikit, hampir tidak ada. Dia menghabiskan berjam-jam di titik taman yang sama, melihat kekosongan. Pagi ini, seperti biasa, Arga mengambil nampan dengan teh jahe segar. Dia tahu, berkat percakapan dengan wanita tua yang juga bekerja di rumah, bahwa Meilin menyukai teh ini sebelum kecelakaan. Informasi itu tampaknya tidak penting, tetapi dia bersikeras pada gerakan itu. Kali ini dia tidak mengabaikan. Dia menerima cangkir itu, bertahan dengan beberapa kesulitan. Jari-jarinya sedikit gemetar. Tatapan itu masih jauh. Tetapi untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan datang. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya bangun dan tidak punya alasan? Arga terdiam. Itu bukan pertanyaan yang dijawab dengan kata-kata. Itu adalah jenis ledakan yang hanya meminta perusahaan. Saya kehilangan suami saya dalam kecelakaan itu. Dia mengemudi. Satu gangguan kedua, dan semuanya menjadi debu. Saya tinggal. Tapi saya kehilangan apa yang membuat hidup saya terasa. Wahyu jatuh seperti batu di air yang berdiri. Tiba-tiba, masuk akal, keheningan, kedinginan, ketidakpercayaan. Meilin bukan hanya wanita yang terluka. Dia adalah seorang wanita dalam duka permanen, terjebak di antara apa yang itu dan apa yang tidak akan pernah terjadi lagi. Arga tetap di sana, berdiri, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi jawabannya datang spontan. Aku tidak datang untuk melihat seseorang mati perlahan. Saya datang untuk membantu seseorang hidup lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memalingkan muka, seolah-olah dia takut matanya mengungkapkan apa yang hatinya coba sembunyikan. Sore itu dia tidak memecatnya seperti yang selalu dia lakukan. Dia tetap di taman, mendengarkan, dalam keheningan, kehadirannya. Itu adalah awal dari celah di dinding. Pada hari-hari berikutnya, gerakan kecil mulai muncul. Meilin datang untuk menerima bantuan untuk bergerak. Meskipun dia masih menghindari sentuhan yang tepat. Dia mengizinkannya mengendarai koran dengan keras untuk menakuti keheningan. Suatu kali, ia bahkan mengoreksi pengucapannya tentang beberapa kata dalam bahasa Mandarin, mengkritik dengan nada hampir ibu. Anda membaca sebagai anak terburu-buru, bernafas di antara kalimat. Ungkapan itu, mengatakan dengan jijik, adalah tanda pertama interaksi nyata. Itu bukan kasih sayang, tapi itu awal. Suatu malam, ketika hujan menghantam ubin halus dan angin berbisik melalui celah-celah di lorong, Meilin meminta sesuatu yang tidak biasa. Bawa aku ke ruang musik.
Arga tidak tahu ruangan itu. Sejak tiba, pintu selalu ditutup. Ketika dia membukanya, dia merasakan udara kenangan yang berat. Di tengah ruangan, piano putih bersinar di bawah lapisan tipis debu. Sebuah monumen kenangan yang tidak tersentuh. Suamiku seorang pianis. Dimainkan setiap malam. Saya mengunci ruangan ini untuk tidak mengingatnya. Tapi hari ini, saya hanya ingin mendengar lagi. Dia meluncur dari sandaran kursi ke kursi piano dengan bantuannya. Jari-jarinya yang ragu-ragu mendarat dikunci seolah-olah mereka memainkan luka lama. Catatan pertama keluar gemetar. Yang kedua, hampir berubah. Tapi segera tangan menemukan melodi. Itu adalah lagu yang lambat dan melankolis. Musik berbicara tentang ketidakhadiran yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Di tengah eksekusi, Meilin berhenti. Dia menangis dalam keheningan. Dia menundukkan kepalanya sebagai orang yang mengakui bahwa dia masih terlalu rusak untuk melanjutkan. Tanpa berpikir, Arga duduk di sebelahnya. Dia bukan pianis. Tapi dia ingat beberapa nilai yang dia pelajari di sekolah. Dengan bijak, dia menyelesaikan akord yang belum selesai. Musiknya tidak sempurna, tapi itu cukup untuk mengisi kekosongan. Dia menatapnya untuk pertama kalinya tanpa baju besi dingin itu, dan berkata, "Kamu bodoh, tapi setidaknya itu berguna." Arga tertawa. Dia tahu itu, datang dari itu, hampir merupakan pernyataan kasih sayang. Pada saat itu sesuatu terjadi. Meilin tidak bisa lagi naik sebagai orang Indonesia yang disewa. Dia melihatnya seperti seseorang yang nyata. Seseorang yang tidak ada di sana untuk kewajiban, tetapi karena empati. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, dia tidak merasa sendirian. Hubungan mereka masih baik-baik saja, tetapi bab baru telah dimulai. Di mana dinding mulai memberi jalan kepada jembatan. Di mana keheningan tidak lagi berat, di mana perawatan memperoleh bentuk kehadiran. Dan dalam benang tipis antara rutinitas dan emosi inilah Arga menyadari, dia tidak hanya memenuhi kontrak, dia menjadi bagian dari penyembuhan. Merawat tidak hanya melakukan tugas. Ini tidak terbatas untuk menyiapkan obat-obatan, mengendalikan jadwal atau luka pembersih. Perawatan sejati dimulai ketika satu melihat yang lain sebagai seseorang yang merasa, yang menderita, yang takut, yang membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar obat-obatan, perlu kehadiran. Konsep inilah yang mulai dipahami Arga, bukan dalam buku-buku, tetapi dalam praktik diam-diam pada hari-hari yang diulangi di rumah itu di Taichung. Meilin bukan lagi hanya wanita kaya dan lumpuh yang mempekerjakannya. Perlahan-lahan, kelemahan mereka mengungkapkan diri, dan mereka tidak ada hubungannya dengan kursi roda hanya atau kesulitan penggerak. Itu adalah kesepian yang melumpuhkannya. Itu adalah kekosongan percakapan yang terganggu dengan suaminya yang sudah mati, keheningan malam-malam yang sepertinya tidak pernah berakhir. Arga datang untuk menyadari tanda-tanda bahwa dia pernah diabaikan, cara dia membutuhkan waktu lama untuk bangun dari tempat tidur, bahkan setelah dia bangun, mata yang menghindari cermin, penolakan kepada pengunjung, bahkan dari keluarga itu sendiri. Dia tidak hanya tinggal di tahanan, dia telah menyerah terlihat. Dan di sanalah perawatan berubah. Arga mengerti bahwa misinya melampaui fisik. Itu emosional. Itu eksistensial. Suatu pagi, ketika hari itu nyaris tidak meringankan, Meilin terbangun dengan mual dan rasa sakit yang gigih di dasar perut. Dia mengatakan itu hanya sesuatu yang dia makan, tetapi Arga memperhatikan kulitnya yang pucat dari biasanya, keringat dingin, dan mata belakang. Mengabaikan perlawanannya, mengukur suhunya, 38,9 derajat. Demam meningkat. Tanpa ragu-ragu, dia bertanya kepada karyawan lansia, menyiapkan air, menyesuaikan bantal dan memanggil klinik terdekat. Meilin kesal dengan gerakan itu, menuduhnya berlebihan. "Kamu membuat keterampilan tanpa hasil," geru tuannya, dengan suara yang lemah. "Tidak. Saya melakukan apa yang akan dilakukan orang untuk seseorang yang penting." Itu adalah pertama kalinya Arga mengangkat nada.
Bukan karena kurangnya rasa hormat, tetapi untuk perawatan yang kuat. Merawat kadang-kadang membutuhkan penentuan posisi. Meilin terdiam. Mungkin terkejut. Mungkin disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa saya sebutkan. Beberapa menit kemudian, negaranya memburuk. Itu mulai gemetar. Kesadarannya berosilasi. Arga tidak menunggu ambulans, dengan hati-hati meletakkannya di kursi belakang mobil dan melaju secepat yang dia bisa, bahkan rumah sakit. Di ruang gawat darurat, ia memainkan peran segalanya. Pengawalan, penerjemah, dukungan emosional. Bentuk yang diisi, gejala yang dijelaskan, jawab dokter. Selama berjam-jam, dia duduk di sebelahnya, memegang tangannya yang dingin, mendengarkan bunyi bip monitor jantung. Diagnosis adalah infeksi saluran kemih yang parah, umum pada pasien yang menghabiskan waktu lama duduk. Tetapi jika tidak diperlakukan pada waktunya, itu bisa berkembang menjadi infeksi yang meluas. Meilin rentan tidak seperti sebelumnya. Dan di sana, di tempat tidur rumah sakit, di mana tidak ada yang mengenalinya sebagai pengusaha atau pewaris, dia melihat bahwa bukan uang yang membuatnya penting bagi Arga. Malam itu dia mengucapkan beberapa kata, tetapi cukup untuk mengubah segalanya. Jika aku mati hari ini, kamu akan menjadi orang terakhir yang kamu lihat. Arga tidak segera menanggapi. Itu hanya meremas tangan Anda, seolah-olah Anda berkata, saya di sini. Terkadang diam berkomunikasi lebih baik daripada kalimat apapun. Pagi berikutnya, sesuatu telah berubah di antara keduanya. Itu bukan romansa. Belum. Tapi itu percaya diri. Itu adalah ikatan. Itu adalah kelahiran perasaan yang melampaui yang diharapkan. Ketika seseorang merawat Anda bukan karena itu dibayar, tetapi karena rasanya. Tapi tidak semuanya adalah damai. Waktu yang mereka habiskan bersama mulai menarik perhatian. Mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dia datang dua anggota keluarga Meilin, saudaranya In-law Liu dan istrinya. Figur yang memaksakan, mengenakan pakaian desainer, dengan mata yang tajam. Pertemuan itu dingin. Jadi ini anak laki-laki yang tinggal di sini sekarang? Tanya Liu, dengan nada menuduh. Saya seorang karyawan, Pak. Saya dipekerjakan untuk merawatnya, kata Arga, berusaha mempertahankan rasa hormat. Tapi wanita di sebelah Liu meluncurkan pertanyaan beracun. Berhati-hatilah, atau nikmati? Lingkungan membeku. Meilin mencoba melakukan intervensi. Dia membela Arga dengan keras. Untuk pertama kalinya dengan keras. Tapi itu tidak cukup. Saudara laki-laki In Hukum menyiratkan bahwa dia secara emosional tidak stabil, bahwa ikatan dengan pengasuh tidak pantas, dan menyarankan agar kontrak diakhiri. Dia menawarkan seorang profesional baru, lebih berkualitas. Katanya, ketika mereka pergi, Meilin tampak dikalahkan. Dia melihat keluar jendela dalam keheningan. Arga mendekati dengan hati-hati. Jika Anda ingin saya pergi, saya mengerti. Dia terburu-buru. Untuk pertama kalinya, kedinginan menghilang dari tampilan. Tidak. Jika Anda pergi, saya benar-benar sendirian. Momen itu lebih dari sekadar permintaan. Itu adalah pengakuan. Meilin tidak ingin pengasuh. Saya ingin seseorang tinggal, yang melawan. Untuk melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai pasien, atau tidak valid. Saat itulah malam yang sama, dia mengetuk pintu ruang Argian. Bukan atas kemauan, tapi untuk mengatakan, sementara kamu ingin berada di sini, rumah ini juga akan menjadi milikmu. Pada titik ini dalam sejarah, Ker telah melampaui penghalang tugas, menjadi pilihan. Dan mungkin ini adalah gerakan cinta terbesar yang bisa ditawarkan seseorang, memilih untuk tinggal ketika seluruh dunia bersikeras pergi. Ketika seseorang mencintai dalam keheningan, biasanya dunia sekitar berbicara lebih keras. Dan itulah yang mulai dihadapi Arga dan Meilin. Itu tidak cukup apa yang mereka rasakan untuk satu sama lain. Ada seluruh alam semesta yang mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Pagi setelah pertemuan dengan anggota keluarga Meilin, kunjungan tak terduga tiba di rumah.
2 agen imigrasi, mengenakan setelan gelap, membawa dokumen. Mereka mengklaim bahwa ada keluhan anonim tentang ikatan emosional antara Arga dan majikannya, yang akan melanggar kontrak kerja dan dapat mengakibatkan deportasi segera. Arga mencoba berdebat, tetapi penghalang lidah dan tampilan impersonal para petugas menjelaskan, mereka tidak ada di sana untuk mendengar. Mereka ada di sana untuk mematuhi pesanan. Meilin, ketika diberitahu, kaget. Ekspresinya bukan karena takut, tetapi kemarahan. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, dia merasakan hidupnya diambil dari tangannya lagi. Hanya sekarang, bukan untuk mobil yang melarikan diri, tetapi untuk prasangka. Malam itu suasana hati di rumah itu tegang. Arga berdiri di teras, menatap langit malam kota yang tidak lagi terlihat ramah. Meilin mendekati kursi roda, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdampingan selama beberapa menit, hanya mendengarkan angin. Mereka ingin mengeluarkanku dari sini, katanya dengan suara rendah. Karena mereka pikir Anda memanipulasi saya, atau memanfaatkan saya, tambahnya. Atau karena mereka tidak mengerti bahwa 2 orang yang berbeda dapat dengan mudah menjaga satu sama lain. Meilin menoleh ke arahnya. Matanya basah, tetapi suaranya kuat. Masalahnya bukan yang kita rasakan. Itulah yang kami harapkan untuk kami rasakan. Mereka ingin Anda menjadi karyawan. Mereka ingin saya terus menjadi janda yang kaya dan lumpuh. Tapi kami tidak lagi. Pagi berikutnya, keduanya membuat keputusan yang berisiko untuk mencari pengacara hak-hak buruh. Profesional itu menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan dalam legalitas formal, karena kontrak agensi tidak memberikan ikatan emosional dengan kontraktor, sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal, tetapi ada sebagai klausul yang tersembunyi dan dapat ditafsirkan. Pengacara langsung. Jika mereka bersikeras untuk tetap bersama dalam kondisi saat ini, ia akan dideportasi dalam hitungan hari. Kecuali ada pembenaran yang melampaui pekerjaan. Kata, pernikahan, berhenti di udara. Tidak ada yang mengatakan apapun. Apakah ini terlalu dini? Apakah itu nyata? Atau hanya cara yang putus asa untuk menggiring bola? Meilin meninggalkan ruangan tanpa menanggapi. Arga tidak bersikeras. Pada hari-hari berikutnya, bobot keputusan mulai mempengaruhi keduanya. Meilin menjadi lebih introspektif, dan Arga tampaknya terbagi antara kesetiaannya dan keinginannya untuk lebih memperumit situasi. Sampai pada sore yang kelabu, dia memanggilnya keluar. Saya ingin pergi ke taman yang dekat danau. Itu adalah tempat yang sama yang pernah ia sebutkan sekali, favorit suami yang meninggal. Dia berpendapat, tanpa sepenuhnya memahami alasan permintaan itu, membawanya dengan hati-hati. Jalan itu diam, tetapi syarat dengan kenangan yang tidak terlihat. Setelah tiba, Meilin memintanya untuk meninggalkannya dekat dengan pohon di atas papan, di mana daun oranye menutupi lantai. Dia mengambil napas dalam-dalam, seolah-olah dia memiliki berat dada. Aku takut. Akunya. Dari apa? Bahwa Anda tinggal di sini untuk kasihan, atau dengan kewajiban. Dan saya hidup lagi dikelilingi oleh bayangan. Arga berjongkok di sampingnya. Dia memegang tangannya dengan lembut. Ketika saya menerima pekerjaan ini, itu untuk uang. Tapi hari ini, jika saya masih di sini, itu karena Anda mengajari saya untuk melihat dunia dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Dia tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Aku ingin kamu bersamaku, tetapi bukan sebagai karyawan atau sebagai pengunjung. Saya ingin Anda sebagai mitra. Saya hanya tidak tahu apakah dunia siap menerimanya. Malam itu, Arga membuat keputusan tersulit dalam hidupnya. Aku akan kembali ke Indonesia, katanya saat dia mendapatkan koper kecilnya. Meilin mencoba memprotes, tetapi dia melanjutkan. Jika saya tinggal, saya akan selalu dilihat sebagai seseorang yang tidak pada tempatnya. Orang asing di dunia Anda. Tetapi jika Anda ikut dengan saya, mungkin kami dapat membangun sesuatu dari kami. Tidak ada kontrak. Tidak ada tekanan. Hanya pilihan kami.
Dia diam. Matanya, yang dulu dikeraskan oleh kehidupan, sekarang mencerminkan sesuatu yang baru, kebebasan. 3 bulan berlalu. Di desa kecil tempat ia dilahirkan, rumah keluarga sekarang memiliki ruang belakang baru. Sebuah rumah sederhana diubah menjadi ruang layanan. Arga merawat lansia di kawasan itu, menggunakan semua yang dia pelajari di Taiwan. Itu bukan pekerjaan mewah, tapi itu layak, memuaskan. Meski begitu, setiap sore, dia duduk di bangku balkon, melihat jalan tanah, seolah-olah dia mengharapkan sesuatu. Dan kemudian, suatu sore, dia muncul. Mobil hitam yang bijaksana berhenti di pintu masuk desa. Meilin muncul di kursi belakang, mengenakan pakaian sederhana, rambutnya terjebak dalam roti, senyum yang malu. Itu tidak membawa hadiah, katanya ketika dia keluar dari mobil. Tapi aku membawa diriku sendiri. Arga berlari untuk bertemu dengannya. Dan di sana, tanpa janji, tanpa upacara, tanpa audiens, mereka mengerti. Mereka saling menjadi milik satu sama lain, bukan karena kewajiban, tetapi karena pilihan. Suara burung yang dicampur dengan angin ringan dari bagian dalam Indonesia tidak seperti apapun yang bertemu Meilin. Di tempat itu, jauh dari bangunan cermin dan dinginnya rumah-rumah mewah, ia menemukan kembali nilai yang sederhana. Setiap pagi dimulai dengan aroma kopi kental di dapur dan suara-suara ceria dengan tetangga yang melewati jalan tanah. Rasanya seperti belajar kembali untuk hidup, tetapi kali ini, dengan niat. Di ruang kecil yang Arga telah berubah menjadi klinik komunitas, dia sekarang membantu mengatur kehadiran, mencatat nama pasien, dan, jika memungkinkan, berbagi kata-kata dorongan dengan mereka yang juga kehilangan mobilitas. Bahkan tanpa sepenuhnya menguasai bahasa lokal, gerakan mereka berbicara lebih dari terjemahan apapun. Tidak lama sebelum tempat itu dibaptis oleh penduduk, Duat Meilin, Rumah Meilin. Nama yang sederhana namun bermakna. Awalnya tidak mudah. Ada penampilan yang mencurigakan, berbisik tentang orang asing yang telah meninggalkan kehidupan mewah untuk hidup di antara orang biasa. Tetapi kesabaran adalah bahasa universal yang menghormati. Dan seiring waktu, kehadirannya menjadi bagian dari lanskap, bukan sebagai pengecualian, tetapi sebagai seseorang yang memilih untuk menjadi nyata di sana. Meilin tidak ingin dikagumi. Saya hanya ingin terlihat. Sebagai seorang wanita. Sebagai manusia. Sebagai seseorang yang melakukan kesalahan, tersesat, dilanjutkan. Di sisi Roda, dia menemukan semacam kasih sayang yang tidak perlu dinyatakan sepanjang waktu. Itu dirasakan dalam aksi kecil. Di kursi roda selalu menghadap matahari terbenam, Sup menyiapkan cara yang dia sukai, dalam keheningan yang nyaman yang hanya ada di antara orang-orang yang mengenal diri mereka sendiri secara mendalam. Itu sepakat, pada gilirannya, telah menjadi. Pria muda yang berangkat uang telah kembali dengan sesuatu yang tidak dapat dibeli, kesadaran akan nilainya sendiri. Dia tidak lagi merasa malu karena tidak memiliki diploma universitas, juga tidak menyusut di hadapan mereka yang datang dari kota besar. Dia menemukan bahwa martabat tidak bergantung pada judul, dan bahwa menjadi berguna bagi rasa sakit orang lain adalah cara yang mulia untuk ada.